of the world. We are Setia Baby School, freshmen on the island of Nias in Indonesia. Today, we are going to quote 1 2 Timothy and Titus. First Timothy chapter 1. First Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 3. First Timothy chapter 4. First Timothy chapter 5. First Timothy chapter 6. Second Timothy chapter 1. Second Timothy chapter 2. Second Timothy chapter 4. Second Timothy chapter 4. Titus chapter 1. Titus chapter 2. Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, dasar juru selamat kita, dasar pengharapan kita. Ketika aku hendak dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dasar pengharapan kita. Kepada anakku yang sah di dalam iman, kepada anakku Timotius yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku hendak mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Tuhan dalam iman. Dan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati, yang suci, dan kasih karunia yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 10. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mereka sadari perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik jika tepat digunakan, yakni
yakni keinsafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang fasik, bagi orang lalim dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang pencabul dan pemburi, bagi pencuri, bagi pendusta, dan bagi orang yang makan sumpah, dan seterusnya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. 1 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 15 yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut untuk diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Timotius pasal 1 ayat 16 sampai 20. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Karena Allah itu Esa pula Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, dan sebagai pengajar. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Satu Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Sikap mengenai laki-laki dan perempuan di dalam jemaat. Oleh karena itu, aku ingin di mana-mana laki-laki berdoa dengan menatapkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian seharusnya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang, jangan memakai emas atau berlian, dan juga pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah perempuan berdandan dengan perbuatan yang baik, yang layak, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan harus berdiam diri, menerima ajaran yang patuh. Tetapi
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar ataupun tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan bukanlah Hawa, tetapi bukanlah Adam yang dijadikan, tetapi Adam yang pertama dijadikan, bukanlah Hawa. Kemudian barulah Hawa. Seharusnya lagi pula bukanlah Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh di dalam dosa. Tetapi perempuan diselamatkan karena ia melahirkan anak dalam asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dalam segala kesederhanaan. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat menunjukkan engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai teladan Allah, yakni jemaat dan dari Allah yang dari harus hidup dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya akulah kepada kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam di dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pedusta-pedusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 1 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 7. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, dan engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang engkau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyur dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 16. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini, untuk hidup saat ini, dan untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu,
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Jangan engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Satu Timotius pasal 5 ayat 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian perbuatan begitu nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat tersembunyi. 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 2a. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku mengingat akan imanmu yang ikhlas, yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama yang hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Enike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Satu Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 21. Beginilah bunyinya. Memang pada kita kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak dapat membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itu engkau telah dipanggil dan engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuhan yang telah di hadapan Allah yang telah mengikrarkan, di hadapan Allah yang telah memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, dengan tidak bercela, hingga pada suatu saat Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa dan yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak dapat melihat, seorang pun tidak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kemuliaan yang kekal. Amin. Peringatkanlah
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada segala sesuatu seperti yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan di hadapan Allah yang telah dengan demikian suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari yang disebut pengetahuan, dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian. Terima kasih. Dua Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Dua Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah itu yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika aku di Roma, ia berusaha mencari aku dan menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan
menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ingatlah dan bersaksikanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, karena agar jangan mereka bersilat kata. Karena hasil itu sama sekali tidak akan berguna, malah memasukkan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Timotius pasal 2 ayat 16 sampai 18, beginilah bunyinya. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang menyimpan dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar sabar, sebab Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga dapat mengenal kebenaran, dan mereka akan sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat pada kehendaknya. Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengikuti pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan.
hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan kepada semua orang yang mendudukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Galatia dan ia telah berangkat ke Tesalonika dan Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 22 beginilah firman Tuhan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim kemari ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah jubah-jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Alexander tukang tembakau itu telah banyak membuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan memelasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau waspada terhadap dia, karena ia sangat menentang ajaran kita. Dan pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu tidak ditanggungkan atas mereka. Dan tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan peraturanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan telah melepaskan aku dari segala usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku dan Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam dari Prisca dan Aquila dan keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Om Trophimus kutinggalkan di Korintus dan Onesiphorus kutinggalkan di dalam keadaan sakit di Miletus. Berusaha kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Baginya lah dan dari semua saudara, Tuhan menyertai rohmu dan kasih karunia-Nya menyertai kami. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan hidup akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah diizinkan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya Tuhan dan pada waktu yang dikehendakinya Dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Titus pasal 1 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, juru selamat kita menyertai kau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur
dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Demikian. Titus pasal 1 ayat 13 sampai 16 dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah dengan perbuatan mereka. Mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat baik dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Titus pasal 2 ayat 3 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah engkau hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri menjadi suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan curang, jangan membantah, tetapi hendaklah engkau selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, yakinlah dan nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah.